tapi bukan ban serep kan Pak? Kalau dibilang ban serep itu umpama di orang luar ya. Waktu itu masih bujakan, saya bisnis di multi level marketing, produk kecantikan. Wakil bupati atau bupati? Itu agak pelan ngomongnya. Ketemu Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Boleh ngobrol dulu ya? Oh gitu ya? Tahu? Iya, dari sini aja kita ngobrol. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang Pak BBS, apa sih kesibukannya sekarang? Oh gitu ya. Banyak Apa, kesibukan yang jelas, kesibukan. Hal mendasar yang menjadi tugas berat, pekerjaan berat sebagai wakil Bupati Muaro Jambi apa sih Pak? Sebenarnya yang namanya Mbak Melani, sebuah proses di mana kita mengemban sebuah amanah, tentu yang paling utama adalah mewujudkan apa yang sudah menjadi realisasi janji politik kita. Kemudian yang kedua, banyak yang memang sangat berat ketika usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik itu kadang-kadang menjadi sebuah kendala. Apa saja usaha yang sudah dilakukan tapi belum juga realisasi? Misal saja kita memberikan perhatian lebih terkait dengan misalnya meningkatkan angka kemiskinan dengan secara teknisnya, dengan segala caranya. Kemudian banyak angka pengangguran terbuka yang memang harus kita pikirkan sesungguhnya apa terobosan-terobosan yang harus kita lakukan. Dari sisi SDM, dari sisi apa namanya yang lain, ekonomi, dari sisi infrastruktur sesuai dengan janji politik, ya, itu pasti akan ditanya kepada kita. Sesungguhnya sejauh mana sih sudah dilakukan? Janji politik yang paling berat untuk dilakukan hingga nanti penghujung masa jabatan? Ya, ada beberapa poin sesungguhnya, tapi ada target-target capaian memang harus kita sampai di dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi tentu karena fiskal yang sempit, membuat kita harus berpikir mana yang prioritas. Untuk itu maka pasti ada persoalan-persoalan yang prioritas yang belum maksimal. Karena janji politik itu mesti dilakukan, direalisasikan, tentu seperti infrastruktur menjadi sebuah hal yang memang menjadi problematika yang utama. Berarti infrastruktur ini adalah todongan yang paling banyak. Itu begitu. Jadi yang kedua, dimanapun kami berpijak, apapun kewenangannya, infrastruktur merupakan kewenangan provinsi maupun kewenangan pusat. Masyarakat juga tidak tahu, kemudian masyarakat juga tetap melakukan tuntutan kepada kita, tidak peduli itu memang kewenangan kabupaten, padahal sebenarnya itu juga kewenangan pusat, misalnya kewenangan provinsi, dan itu mesti juga sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah mewujudkan itu. Nah, tapi kalau dilihat nih teritorial, topografi dari Kabupaten Muaro Jambi kaya dengan sumber daya alam. Apakah ini masih belum cukup, belum mampu untuk bisa menjawab semua tantangan yang dihadapi saat ini, Pak? Jadi ini bicara kemampuan keuangan. Kalau kita menyangkut sumber daya alam, pasti sumber daya alam yang mana yang memang menjadi bagian kita. Karena kita tahu persis bahwa sumber daya alam seperti hasil-hasil perkebunan itu juga pajaknya dapat di pemerintah pusat. Kami mendapatkan perumahan dari dalam bentuk transfer ke daerah. Nah, persoalan-persoalan itu kita perlu menggali semua potensi, pendekatan-pendekatan dan kebijakan pemerintah pusat maupun ke provinsi untuk dapat melakukan pendekatan pembangunan lah untuk dapat kita maksimalkan infrastruktur yang menjadi kewenangan-kewenangan itu. Bagi-bagi tugas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Tapi setidaknya porsinya diharapkan lebih besar lah ya. Lebih besar karena memang kita lihat sendiri bagaimana porsi itu yang memang dari sisi APBN, dari sisi APBD kita sambungkan dengan prioritas kita yang mana kewenangan itu menjadi bagian penting tuntutan masyarakat. Nah, ngomongin bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas antara Pak BBS dengan Bu Masna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi seperti apa? Bagi saya, profesional saja. Sepanjang memang itu sebuah tuntutan yang memang mesti
dilaksanakan, kemudian bekerja untuk masyarakat Muaro Jambi, saya pikir ada batasan-batasan juga di antara kewenangan-kewenangan yang ada. Memang kebijakan utama itu di Ibu Bupati, kemudian di Wakil Bupati melakukan kebijakan utama, dan kami mendorong untuk kebijakan itu menjadi sebuah kebijakan yang bisa dapat kami realisasi. Tapi bukan ban serep kan Pak? Kalau dibilang ban serep itu umpama di orang luar ya. Yes. Tetapi bagi saya apapun namanya, Wakil Bupati adalah bagian dari pemerintahan. Yeah. Bagi saya secara profesional saya harus melakukan banyak hal dengan keterbatasan kewenangan yang saya miliki. Asik yang mana sih menjadi anggota DPRD atau wakil kepala daerah? Jadi alhamdulillah saya diberikan ruang untuk dapat mencicipin legislatif dan eksekutif. Kemudian ditanya sesungguhnya apa sih bedanya antara legislatif eksekutif? Asikan yang mana? Ya, sebenarnya sama-sama berperan untuk dapat mensukseskan pembangunan di daerah. Tapi yang paling menarik adalah untuk di legislatif dan eksekutif kita dapat melakukan banyak hal, mengkolek semua persoalan. Kemudian persoalan itu sesungguhnya memang harus banyak dilakukan oleh eksekutif, karena tempat eksekusinya di sana. Berarti lebih banyak didatengin orang ketika menjadi wakil bupati, bukan anggota DPR? Ya, jadi kita cuma hanya kewenangan budgeting, controlling, sama membuat undang-undang, ya kan, di DPR. Tetapi kalau eksekutif lebih dari itu dengan semua persoalan dari A sampai Z-nya. Kita harus memahami semua persoalan. Kita memahami bagaimana psikologi masyarakat. Kita juga memahami bagaimana kondisi terkini ke depan yang akan datang. Jadi kita perlu melakukan kemungkinan seperti apa yang harus dihadapi oleh masyarakat. Tapi pernah merasa, oh ini keputusan yang kurang tepat ketika harus menanggalkan anggota dewan dan lebih cepat? Oh gitu ya, itu kita memang dituntut untuk meninggalkan DPR menjadi eksekutif karena dorongan-dorongan partai, ya kan, kemudian dorongan-dorongan keinginan untuk berbuat lebih banyak. Sesungguhnya itu. Dan saya melangkah dengan bismillah saja, dengan sebuah keyakinan, karena politik itu juga ada matematikanya. Yeah. Ketika matematikanya nggak ketemu, mungkin tidak kita ambil langkah itu. Alhamdulillah sejauh ini, so far ini, selama yang saya lakukan, selama yang saya jalanin, alhamdulillah Allah menjaga untuk dapat terus kita mendapatkan amanah dan bekerja sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan selalu ke depan dipinta oleh masyarakat banyak untuk melakukan banyak hal, dan memang itu adalah pilihan. Saya tidak juga bisa memprediksi kenapa harus jadi wakil bupati, tapi ini langkah yang diberikan masyarakat, terutama memberikan amanah kepada saya. Background sebelum menjadi wakil rakyat, beberapa jabatan penting juga diemban, yakni Direktur PTY Sekuti Bumi Nusantara dan Direktur CV Agro Nusantara. Ini perusahaan pribadi atau orang lain? Perusahaan pribadi, panjang ceritanya dari bujangan ya. Berarti ini sudah dirintis sejak masih bujangan, kemudian banyak yang dilakukan. Wah, pokoknya butuh banyak waktu lah kalau untuk kita ngobrol terkait. Berarti itu menjadi entrepreneur dimulai di usia berapa, Pak? Saya setelah setelah tamat kuliah, berusaha untuk dapat mencari penghasilan sendiri. Jujur saja memang waktu itu saya kos-kosan, ya, anak kos-kosan, kemudian ya sudah mulai berpikir bagaimana saya bisa menghidupi diri sendiri tanpa bantuan yang lain dan tanpa bantuan keluarga. Kemudian alhamdulillah sedikit demi sedikit saya dapat berpijak di kaki sendiri. Background orang tua? Tidak ada sama sekali, karena orang juga tidak tahu anak siapa. Saya siapa, karena saya jujur
merantau di Jambi dan alhamdulillah semua yang saya temui adalah bagian dari keluarga saya. Kedua perusahaan itu artinya sekarang masih berjalan? Ada satu yang sudah tidak lagi, satu sejak, karena kalau kita menjadi legislatif kita harus keluar dari perusahaan. Ya tentu kita fokus lah pada bisnis yang lain juga dijalankan, tapi ini tetap kita. Catatan penting yang menjadi pengalaman nih jadi sebagai legislatif dan eksekutif sekarang dirasain banget. Sebenarnya dari kita berusaha, kita berbisnis, ada catatan penting dari semua perjalanan. Ada plus minus, ada jatuh bangun, macam-macam, ya. Ada sebuah hal yang harus digarisbawahi, bahwa berbisnis dan berpolitik, kemudian pemerintahan harus selalu memegang komitmen. Jadi komitmen itu menjadi bagian penting di mana kita berada. Karena ketika komitmen juga tidak dijaga, tentu kita juga akan kehilangan pasar kalau di bisnis, kita juga akan kehilangan konstituen kalau di politik. Insya Allah, kalau memang manusia banyak kekurangan, ya mungkin saya banyak kekurangan, tetapi usaha-usaha untuk menjaga komitmen selalu ada di tiap hari diri kehidupan saya. Untuk menjadi sosok BBS seperti saat ini, investasinya apa sejak kapan? Wah, sebenarnya itu bicara karakter ya. Karakter. Nanti dulu, Mbak Melani, saya pesen dulu minuman. Saya pesen Mas, ini sparkling di lemon ya. Di kedai JS-nya. Oke Pak. Terima kasih ya. Investasi karakter, seperti apa sih Pak maksudnya? Ya, saya memberikan kalimat karakter karena sesungguhnya kita ini berlomba-lomba dari kecil untuk menentukan karakter mana yang memang mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kita di lingkungan berkarakter yang negatif, tentulah karakter kita juga negatif. Kemudian dengan perilaku kehidupan sosial yang positif, tentu akan membangun karakter juga yang positif. Itu setiap hari melakukan naik turun kehidupan sehingga terpola dengan karakter-karakter yang menjadi pola kehidupan sehari-hari. Itulah makanya saya sampaikan bahwa karakter ini merupakan sebuah investasi. Investasi yang seperti apa? Tentu kalau kita kaitkan dengan politik, kita harus berpikir, kita harus membangun karakter kita untuk melakukan perubahan di dalam hidup dengan melakukan banyak hal yang bermanfaat misalnya. Kemudian kenapa kita harus investasi dari dini? Karena itu tadi, kita bicara berhadapan dengan orang banyak, kita berinteraksi dengan orang banyak, sehingga ketika kita berperilaku dengan karakter yang negatif, pasti orang juga akan menolak. Pernah berada di roda kehidupan paling bawah, Pak? Ya, namanya juga kehidupan. Kita kadang-kadang galau mau ke kiri atau ke kanan, atau mau kemana, seperti apa, begitu. Ketika apa sih? Ketika berada di bawah, pernah nggak ngerasain paling pahit gitu? Di dalam kehidupan? Ya. Di dalam kehidupan macam-macam. Kita membuat, pokoknya sulit dah diceritakan, tapi yang jelas kita harus mengambil keputusan seperti apa, itulah yang mempengaruhi kehidupan kita sebenarnya. Sebenarnya modal yang ini loh, saya ini punya modal ini loh, bukan hanya karakter, tapi jangan salah sangka. Dulunya saya juga berinvestasi ini, ada nggak sih Pak yang bisa di-share? Ya, itu namanya modal sosial. Jadi sebelum jauh hari kita melangkah ke dunia politik, tentu kita masuk ke partai politik. Di partai politik tentu saya selalu berinteraksi dengan masyarakat banyak, ini sesuai dengan dapilnya, tetapi dari sisi itu sebelumnya karena dulu ada usaha, banyak kebetulan usaha itu ke desa-desa, ke kelompok tani, ke warga. Alhamdulillah mereka menjadi bagian keluarga saya. Dan itu investasi sosial yang menurut saya bukan hubungan antara seorang politisi dengan konstituen, tetapi ini hubungan misalnya bapak angkat dengan anaknya, terus kakak angkat dengan anaknya, saya jadi adiknya dan sebagainya.
Ini tidak bisa diukur dengan uang lagi karena itu investasi sosial, dan saya alhamdulillah di Muaro Jambi banyak sekali keluarga saya yang ketemu yang menjadi bagian keluarga, kemudian mereka merupakan investasi sosial saya, dan jujur dari lubuk hati yang paling dalam ketika saya menganggap mereka saudara-saudara sekalian itu keluarga, mereka juga menganggap saya sebagai bagian keluarga mereka. Jadi fenomena yang kerap terjadi, nomor 2 tidak sejalan dengan nomor 1. Hal itukah yang juga terjadi antara Pak BBS dan Bu Masna? Jadi ini semua mempunyai tugas masing-masing. Di dalam konteks undang-undang pemerintahan daerah, wakil bupati membantu bupati. Karena kami dipilih dalam satu paket, tentu kami punya janji politik yang harus kami tunaikan 5 tahun di masa pemimpinan kami. Tentu semaksimal mungkin saya melakukan hal-hal yang menjadi kewenangan saya. Persoalan berbeda konsep, berbeda pendapat terkait pembangunan itu lumrah, tetapi tidak mengorbankan masyarakat karena posisinya untuk mensejahterakan masyarakat. Saya pikir saya berharap kepentingan masyarakat itu yang utama, dan kewenangan-kewenangan yang diatur di dalam undang-undang itu yang kami laksanakan. Mungkin gitu Mbak Melania. Dalam periode 5 tahun. Dalam periode 5 tahun ini. Oke, bicara tentang track record di partai politik sejak tahun 1999 berada di Partai Amanat Nasional. Ini masih setiakah hingga saat ini atau ada fenomena-fenomena lain? Kalau seorang politisi itu pasti melakukan pengkaderan dari awal. Saya sudah tahu di Mbak Melani tahun 99 sudah di PAN. Perjalanan panjang sesungguhnya karena saya ditempa oleh partai politik ini. Fenomena naik turun kan sama saja. Persoalan di partai pasti ada dinamika, tetapi kami berprinsip bahwa di PAN ini sudah membesarkan saya, dan walaupun bukan menjadi pengurus partai, tapi pada saat ini saya masih di Partai Amanat Nasional. Jelang 2024, ada partai politik lainkah yang sudah? Tetap kita harus bersilaturahmi semua partai politik. Kita tetap menjaga hubungan baik dengan semua partai, karena semua partai ini bertujuan yang sama untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Jadi saya harus melakukan hubungan-hubungan personal maupun ke partai politik yang lain. Parpol mana saja Pak? Macam-macam, hampir semua saya jalin komunikasi, karena semuanya juga teman, semuanya juga sahabat. Tergantung bagaimana mereka memandang kepentingan yang sama di dalam konteks melakukan pembangunan di Provinsi Jambi ini. Berat ngomongin politik, saya mau tanya-tanya pribadi Pak Bebe. Bergelar 2 magisters dengan program studi yang berbeda. Kenapa seperti itu? Pertama memang sejarahnya saya S1-nya pertanian, kemudian ngambil S2-nya ekonomi, biar linear saya ambil juga S2 pertanian. Karena saya melihat kita 5, 10, 30 tahun kemudian memang pertanian menjadi sebuah andalan ekonomi yang tidak tergoyahkan dari krisis apapun. Orang butuh makan, orang butuh pangan, orang butuh konsumsi untuk setiap hari. Memang fundamental ekonomi itu ada di pertanian. Saya berpikir pertanian menjadi sebuah disiplin ilmu yang memang mesti kita kuatkan, karena kita punya sumber daya yang luar biasa di pertanian, dan saya pikir memang ketahanan pangan, ketahanan bangsa ini juga ada di pertanian. Kekayaan sumber daya alam Kabupaten Muaro Jambi, itu luar biasa. Pergerakan UMKM menurut Bapak seperti apa harusnya besok-besok? Memang UMKM itu menjadi bagian terutama apalagi dari posisi krisis seperti ini. UMKM perlu kita lakukan kebijakan untuk terobosan-terobosan baru. Kalau hari ini UMKM di Muaro Jambi berjalan apa adanya, makanya tentu sudah mulai bergerak menjadi mengembangkan marketnya, pasarnya itu di luar.
Bener nggak sih Ya. pernah menjadi sales produk kecantikan? Iya. Nggak disebutin. Iya betul. Dan ini kelilingnya memang di wilayah Sungai Bahar. Enggak juga, di seluruh Jambi waktu itu. Iya. Tahu ya. Benar. Waktu itu masih bujakan, saya apa namanya bisnis di multi level marketing, produk kecantikan. Dan produk kecantikan ini saya juga nggak tahu ya namanya blush on, lipstick dan sebagainya. Itu sebuah produk yang harus dijual, tetapi saya mempelajari sistemnya. Alhamdulillah dalam sekian waktu yang pendek saya sudah director tahun 2000 kalau nggak salah, gaji saya juga udah 12 juta waktu itu. Waktu bujakan itu. Dan apa namanya komunikasi produk, kemudian pengetahuan sistem, kemudian ketemu banyak orang. Nah, itulah menambah teman, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Jadi itu investasi sosial. Itu investasi sosial. Itu banyak jaringannya. Jaringan multi level itu kita pastikan bahwa apa namanya mereka memahami apa kita sampaikan, kemudian kita dapat juga menjual produk. Susahnya nggak sih Pak ngejalanin MLM? Yo susah, dibilang susah. Kalau lihat hasilnya ya bagus juga. Tapi yang jelas multi level ya dari bangun tidur mau tidur lagi urusannya downline dan upline Harus hidup ya. harus hidup, dan kita menjaga biar sistem itu berjalan, produk laku, kemudian target-target harus tercapai. Begitulah sesungguhnya hidup ya kan. Nah, kita baru bangun sampai tidur lagi kita melakukan banyak aktivitas, kemudian kita punya target, kita jual apa yang memang mesti kita jual, kemudian kita juga akan mendapatkan hasilnya. Support system Ya, support dari system. pihak keluarga dan juga orang-orang terdekat seperti apa sih dengan karir Bapak? Alhamdulillah kalau apa namanya support pasti ada, pasti kuat, karena terutama support doa ya itu menjadi sebuah hal utama, dan dukungan-dukungan dari keluarga terutama istri, dari orang tua itu menjadi bagian spirit untuk dapat terus melangkah maju. Ngomongin tentang istri, Bu Ririn kenal wanita cantik yang cerdas juga dan saat ini turut menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi. Oh iya. Sebenarnya ini udah janjian ya, harus sama-sama sibuk nih, Oh, sama menguatkan nih. Alhamdulillah memang kemarin ketika saya jadi wakil bupati, konstituen bertanya, Pak kira-kira saya dukung siapa untuk provinsinya? Oh iya juga ya siapa, karena waktu itu saya sudah 2 kali di DPR. Setelah saya terlintas pikiran, ya udahlah istri saja menyalon itu. Saya lihat juga, tapi kalau mau nyalon harus benar-benar, karena bukan hanya sekedar duduk diam dan dengar saja, kan? Tapi harus melakukan banyak hal sehingga dapat bermanfaat juga dengan orang banyak. Anggap sebuah amanah ini menjadi sebuah ibadah, paling tidak kita juga dapat pahalanya. Dan istri saya sebenarnya dari awal nggak mau juga, tapi ketika kita beri pemahaman bahwa ini adalah seorang perempuan, makanya saya buat tagline istri saya, tempat ceritanya para bunda, karena juga persoalan bunda-bunda ini juga terlalu banyak yang memang. Beda pendapat nggak dengan Ibu? Wah, sering diskusi saja. Kalau beda pendapat itu wajar, karena punya pemikiran masing-masing, tetapi tujuannya juga selaras dalam konteks apa namanya membangun apa namanya pola pikir yang sama di dalam membantu masyarakat banyak. Yang Bapak ceritakan sebelumnya di balik layar adalah investasi paling penting adalah anak. Oh iya. Pendidikan anak-anak Bapak nih pesantren nih. Oh iya, alhamdulillah. Nggak sih, dan kesibukan mungkin Bapak dengan Ibu yang banyak sekali aktivitas, tapi anaknya ikut pendidikan pesantren. Oh iya, betul, jauh di Jawa, dan alhamdulillah pertama sekali untuk melepasnya juga semua orang tua pasti berat, tapi alhamdulillah juga anaknya yang memang pengen untuk ikut di pesantren, dan saya pikir ini sebuah investasi bagi saya, karena anak ini menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan alhamdulillah adiknya juga ikut juga mondok juga, dan kita siapkan waktu walaupun mepet, walaupun sebentar, kemudian kita serahkan kepada pengasuh di pondok pesantren, dan kita memberikan support, dan tentu di pandemi ini memang jarang juga ketemu, namanya rindu pasti. Tetapi kita karena sudah bisa kontak setiap minggu dan sebagainya, alhamdulillah
karena memang keinginan anak-anak alhamdulillah ya itu investasi yang berharga bagi kami. Impian terbesar seorang BBS apa? Tidak muluk-muluk, yang jelas saya melangkah dari hari ini, dari kemarin, hari ini dan ke depan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, langkah yang terbaik, dan kami hanya ikhtiar. Pasti kami berharap karir anak, pendidikan, kemudian hubungan antar sesama menjadi yang baik. Itu aja. Bapak, sekarang kita TTS-an, gimana Bapak harus memilih teka-teki pertanyaannya? Oh gitu ya? Harus. Yang pertama, kampanye konvensional atau media sosial? Saya bilang kampanye konvensional, karena langsung interaksional. Ya. Legislatif atau eksekutif? Eksekutif. Bisnis atau S3? S3. Lanjut lagi. Iya, lanjut. Pendidikan penting. Keluarga atau masyarakat? Keluarga. Wakil bupati atau bupati? Bupati. Itu agak pelan ngomongnya. Jika tidak didukung, setia dengan PAN atau bakal pindah partai? Tetap setia. Terima kasih.